Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Seluruh siswa dan siswi SDIT Anak Soleh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi Sanlat pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Materi ini sangat penting sekali untuk dikaji setelah mengkaji masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali hak yang harus ditunaikan oleh setiap manusia. Hak yang pertama ialah hak kepada Allah, dan hak yang kedua ialah hak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hak yang ketiga ialah hak kepada kedua orang tua. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Bahkan, Islam telah menempatkan kedua orang tua pada posisi setinggi-tingginya. Karena kedua orang tua merupakan sebab keberadaan kita hidup di dunia. Berkat kecintaan, kasih sayang, dan pengorbanan mereka, kita tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Jasa kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan putra-putrinya tak akan pernah bisa terbalaskan, walau dengan harta yang paling berharga sekalipun. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bertauhid kepadanya, Allah Azza wa Jal memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Mengapa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala selalu mengiringi bertauhid kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua? Para ulama telah memberikan penjelasan, dan di sini terdapat hikmah yang besar. Hikmah yang pertama ialah Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan Allah Ta'ala telah memberikan rizki kepadanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi, sedangkan orang tua merupakan sebab adanya seorang anak. Hikmah yang kedua, Allah Ta'ala telah memberikan semua nikmat kepada para hambanya, maka hanya Allah lah yang wajib disyukuri. Kemudian, orang tua yang memberikan apa yang kita butuhkan, maka wajib bagi kita berterima kasih kepada keduanya. Dan hikmah yang tiga ialah Allah Ta'ala yang mendidik dan membina manusia, maka Allah Ta'ala
berhak untuk diagungkan dan dicintai. Orang tua pun telah mendidik kita, maka wajib bagi kita untuk beradab kepada mereka berdua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang tersebut lalu bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah amalan yang mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Keutamaan yang pertama ialah merupakan amalan yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau pun menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya kembali, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang kedua, ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang ketiga ialah dapat menghilangkan kesulitan yang dialami oleh seseorang. Keutamaan berbakti kepada orang tua yang keempat, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua dapat meluaskan rizki dan memanjangkan umur, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Kemudian, keutamaan berbakti kepada orang tua yang kelima ialah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku mendengar suara seorang yang sedang membaca. Aku pun bertanya, siapakah orang ini? Malaikat pun menjawab, ini adalah Harithah bin Nu'man. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kadzalikal bir, wa kana abarran nasi bi ummihi. Demikianlah perbuatan baik. Ia
Harithah bin Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Keutamaan yang keenam, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua dapat menghapuskan dosa-dosa. Keutamaan yang ketujuh, dengan berbakti kepada kedua orang tua dapat meraih kedudukan yang mulia di dunia maupun di. Pada hakikatnya, seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tua masih dalam keadaan musyrik. Akan tetapi, mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anaknya. Berbuat baik kepada kedua orang tua haruslah didahulukan daripada ibadah yang bersifat fardu kifayah dan amalan-amalan sunnah lainnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua didahulukan daripada berjihad maupun hijrah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah secara umum mengatakan bahwa dalam berbakti kepada kedua orang tua, hendaknya si anak menyetujui apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh mereka berdua. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, janganlah engkau mencegah apa-apa yang disenangi oleh keduanya. Ketika ditanya, bagaimana bentuk berbakti kepada keduanya? Maka Fudail berkata, janganlah engkau melayani keduanya dalam keadaan malas. Tidak diperbolehkan mentaati perintah kedua orang tua dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Jika orang tua memerintahkan melakukan sesuatu yang diharamkan atau mencegah dari perbuatan yang wajib, maka tidak boleh ditaati. Orang yang paling baik kita jadikan teman dan sahabat karib selamanya adalah orang tua sendiri. Harta yang dimiliki seorang anak pada hakikatnya adalah milik orang tuanya, sebagaimana pada saat datang seorang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, orang tuaku mengambil hartaku. Maka Nabi Muhammad SAW memarahi orang tersebut dan berkata, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Berikanlah kepada orang tua apa yang ada pada kita, yang pada hakikatnya ialah milik orang tua. Karena kita bisa berusaha, bekerja, mendapatkan gaji, dan mendapatkan mata pencarian dengan sebab atau perantara orang tua yang telah melahirkan dan mendidik kita. Jika dalam penyampaian kali ini terdapat banyak kesalahan, Pak Igi mohon maaf. Semoga yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Pak Igi dan juga kalian semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.